Halo, assalamualaikum. Ya, bertemu lagi dengan saya, ya guru kesayangan kalian tentunya. Jadi hari ini belajar sejarah Indonesia, dengan materi pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Ya, untuk itu perhatikan terus video ini biar kalian paham bagaimana sih pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Di sini ada standar kompetensi, kompetensi dasar, ada indikator dan masuk materi. Ya, teori masuknya agama Hindu di Indonesia itu ada 5 teori yang menjelaskan. Ya, jadi ada 5 teori yang menjelaskan. Yang pertama ada teori Brahmana, yang kedua ada teori Ksatria, yang ketiga ada teori Waisya, keempat ada teori Sudra, dan yang kelima ada teori arus balik. Lanjut. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Loor, ya. Van Loor mengemukakan bahwasanya agama Hindu masuk Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana, sebab pada waktu itu hanya kaum Brahmana yang mempunyai hak untuk membaca kitab suci Weda, sehingga hanya kasta Brahmana lah yang memahami ajaran agama Hindu secara utuh dan benar. Jadi gini loh, para Brahmana ini memang dipanggil oleh para raja ke wilayah Indonesia hanya untuk belajar agama Hindu. Itu maksudnya ya. Lanjut. Teori Ksatria ya. Teori Ksatria ini dikemukakan oleh Nehru dan Majumdar. Jadi Nehru dan Majumdar menjelaskan bahwasanya penyebaran agama dan kebudayaan Hindu ke wilayah Indonesia dilakukan oleh orang-orang India dari kasta Ksatria atau para prajurit ya. Mereka melarikan diri ke wilayah Indonesia sebagai akibat dari terjadinya kekacauan politik di India ya. Bisa jadi karena kekacauan politik di India atau memang mereka kalah berperang dan sehingga menyebabkan mereka melarikan diri ke wilayah Indonesia ya. Para ksatria ini kemudian membentuk koloni dan menyebarkan agama Hindu. Teori ini disebut juga dengan teori kolonisasi. Lanjut ke teori selanjutnya. Teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom dan R.K. Mukherjee ya. Ya, gitu judulnya. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India dari kasta Waisya yang merupakan kaum pedagang ya. Jadi para pedagang ini tinggal selama 6 bulan untuk menunggu angin muson dan sebagian menikah dengan penduduk Indonesia sambil menyebarkan agama Hindu. Ya, jadi mereka berdagang, mereka tinggal di Indonesia selama 6 bulan itu sambil berdagang. Ada yang menetap karena mereka mendapatkan tambatan hatinya di Indonesia ya, sekaligus mereka juga mengajarkan agama Hindu. Lanjut. Teori Sudra. Nah, teori Sudra menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Sudra ya. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Oke, jadi kasta Sudra ini adalah kasta kelas bawah ya, adalah tingkatan sosial kelas bawah yang ada di agama Hindu. Di India, kasta Sudra ini tidak bisa berkembang, ya, tidak bisa memiliki kehidupan yang baik, tidak bisa hidup layak karena mereka menduduki kasta paling bawah. Maka dari itu, mereka melarikan diri ke wilayah Indonesia salah satunya dengan tujuan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik ya. Lanjut. Oke, tidak ada PowerPoint-nya, tidak ada slide tentang teori arus balik. Jadi saya jelaskan saja. Teori arus balik adalah teori yang menjelaskan bahwasanya memang ada keterkaitan antara orang Hindu atau orang India dan orang Indonesia tentunya. Jadi orang Hindu memang dipanggil ke Indonesia untuk mengajarkan agama Hindu di Indonesia, dan memang ada orang Indonesia yang memang belajar agama Hindu di wilayah India dan pulang ke Indonesia untuk mengajarkan agama tersebut ya. Itu bunyi teori arus balik. Materi selanjutnya masuknya agama Buddha. Nih, masuknya agama Buddha.
ada dua ya. Pendapat pertama adalah para pedagang ya. Para pedagang India tinggal di Indonesia selama 6 bulan untuk menunggu angin muson sambil menyebarkan agama sebelum mereka pulang ke India. Dan ada juga Dharma Duta. Dharma Duta ini ada dua. Satu, merupakan orang-orang yang bertugas menyebarkan agama Buddha. Dan dua, golongan ini memiliki keahlian khusus di bidang keagamaan. Ya, tidak jauh beda teori masuknya, sama seperti teori tentang masuknya agama Hindu. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan agama dan kebudayaan Hindu Buddha diterima di Indonesia. Yang pertama, sejalan dengan budaya yang telah ada di Indonesia sebelum Hindu Buddha masuk Indonesia. Jadi, agama Hindu Buddha masuk Indonesia itu katanya sejalan dengan budaya yang memang sudah ada pada saat itu di Indonesia. Yang kedua, tidak ada paksaan yang mengharuskan masuk dalam ajaran ini. Sukarela, yang tertarik boleh masuk ke agama Hindu Buddha ini. Yang tidak tertarik ya udah nggak apa-apa gitu. Yang ketiga, memakai strategi dalam menyebarkannya. Seperti yang pertama, melalui kesenian, pendidikan, perdagangan, dan perkawinan. Jadi melalui bidang itu mereka bisa menyebarkan agama. Logikanya, kalau melalui bidang kesenian, seperti contoh wayang kulit yang ada di Indonesia, mereka belajar dan melakonkan tentang cerita tentang Rawana, Mahabharata, dan lain sebagainya. Dengan pendidikan mereka mendirikan tempat-tempat seperti, kalau dalam Islam itu namanya pengajian mungkin ya kalau dalam Islam. Terus perdagangan dan perkawinan. Kalau perdagangan ini mereka berdagang sambil menyebarkan agama gitu. Yang terakhir itu perkawinan, mereka mempersunting salah satu kembang desa ya yang ada di wilayah yang mereka kunjungi gitu. Mereka mempersunting dan mengajak istrinya beserta keluarga untuk ikut memeluk kepercayaan Hindu Buddha. Selanjutnya nomor 4, untuk ajaran Buddha menggunakan bahasa rakyat sehari-hari sehingga memudahkan dalam penerimaannya. Jadi gini loh, orang-orang Buddha itu menyebarkan agamanya menggunakan bahasa masyarakat yang masyarakat gunakan pada saat itu. Jadi mereka mengerti apa yang dibilang oleh si penyebar agama Buddha tersebut. Oke, lanjut. Ini adalah saluran dalam penyebaran agama Hindu Buddha. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ada perdagangan, pendidikan, tasawuf, perkawinan, dan seni budaya. Lanjut, agama Hindu. 1. Ya, agama Hindu muncul di India sebagai akibat adanya perpaduan antara kepercayaan sinkretisme bangsa Arya dan bangsa Dravida. Bangsa Arya adalah bangsa pendatang dan bangsa Dravida adalah bangsa asli India. Hubungan kedua bangsa di bidang kepercayaan melahirkan kepercayaan baru, yaitu kepercayaan Hindu. 2. Ya. Hindu mengenal adanya pemujaan terhadap para dewa, politeisme ya. Jadi orang-orang politeisme itu adalah orang-orang yang menyembah banyak dewa ya. Di antara para dewa yang paling dipuja adalah Dewa Brahmana, Wisnu, Siwa, yang sering disebut Trimurti. Di antara ketiga dewa tersebut yang paling banyak dipuja adalah Dewa Siwa. Dewa Siwa ini dewa yang bawa ular ya. Dewa yang membawa ular dan menyebabkan kehancuran, menyebabkan bencana dan segala macam. Entah kenapa mereka lebih banyak menyembah Dewa Siwa ya. Lanjut. 3. Agama Hindu mengenal kitab suci yang disebut Weda. Weda ini dibedakan menjadi 4 himpunan sebagai berikut. Yang pertama, Rigweda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharwaweda. Ya, itu adalah kitab-kitabnya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke agama Buddha. Yang pertama, Buddhisme atau agama Buddha merupakan salah satu agama yang sejak lama telah dianut oleh sebagian besar masyarakat Nusantara. Zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan zaman keemasan bagi Buddhisme.
Keberadaan Buddhisme di Nusantara, Indonesia, maksudnya, dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah berupa prasasti-prasasti dan bangunan-bangunan berupa candi, serta literatur-literatur asing khususnya yang berasal dari Cina. Jadi banyak penulis-penulis Cina atau penjaga-penjaga Cina yang berkunjung ke wilayah Nusantara, khususnya kalau di Sriwijaya itu ada si Itsing ya. Itsing itu punya catatan-catatan tentang kebudayaan-kebudayaan Sriwijaya ya khususnya. Tapi selain Sriwijaya dia juga mencatat kebudayaan-kebudayaan yang ada di kerajaan-kerajaan besar lainnya. Lanjut. Maaf ya. Lanjut, 2. Tradisi atau aliran agama Buddha yang dianut oleh masyarakat Nusantara pada awalnya adalah non-Mahayana ya. Namun untuk perkembangan selanjutnya Mahayana dan Tantrayana menjadi lebih populer di dalam kehidupan masyarakat ya. Nomor 3, dari peninggalan sejarah juga dapat dilihat bahwa telah terjadi sinkretisasi antara agama Hindu Siva dengan Buddhisme Mahayana di Indonesia. Jadi Hindu Siva dengan Buddhisme Mahayana di Indonesia itu terjadi semacam perpaduan gitu ya. Lanjut, pengaruh agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, jadi ada beberapa pengaruh di sini ya. Pengaruhnya ada di bidang kepercayaan, yang kedua di bidang politik, di bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang seni ya. Oke, lanjut. Filsafat kepercayaan. Penjelasan yang pertama, dalam agama Hindu, Tuhan diyakini hanya satu dan disebut dengan sebutan Brahma. Brahma itu adalah Tuhan dalam agama Hindu. Samara, kehidupan di dunia adalah penderitaan yang tidak ada habisnya. Reinkarnasi adalah proses kehidupan kembali. Karma, perbuatan, pahala, hasil ya. Karma pahala adalah setiap perbuatan manusia pasti membuahkan hasil baik atau buruk. Dan yang terakhir, moksa, ketenangan jiwa adalah tujuan akhir dari agama Hindu ya. Jadi agama Hindu tujuan akhirnya, kalau kita nih Muslim, surga gitu tujuan akhir kita ya. Akhirat, dunia akhirat adalah tujuan terakhir kita dan surga adalah tempat terakhir kita. Tapi dalam agama Hindu itu ada yang namanya moksa ya. Moksa adalah tujuan terakhir agama Hindu, orang yang beragama Hindu. Lanjut, untuk agama Buddha, ini filsafat kepercayaannya. Agama Buddha tidak memiliki konsep ketuhanan, jadi mereka tidak punya Tuhan. Ateis kali ya. Jadi mereka tidak punya Tuhan, bisa dibilang ateis ya. Mereka tidak menyembah siapa-siapa. Buddha adalah pencerahan sejati ya. Tujuan akhir agama Buddha adalah pencerahan sejati atau Buddha. Lanjut. Di bidang politik ya, di bidang politik yang pertama munculnya kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Sebelumnya kekuasaan masyarakat ada di tangan kepala suku, namun kemudian berubah menjadi sistem kerajaan ya, karena adanya pengaruh Hindu Buddha di bidang politik di sini ya. Kalau sebelum masuknya agama Hindu Buddha, di bidang politik mereka dipimpin oleh kepala suku. Ketika masuk agama Hindu Buddha atau kepercayaan Hindu Buddha, mereka berubah menjadi sistem kerajaan. Lanjut, susunan pemerintahan makin luas. Penjelasannya, berdirinya kerajaan akan diikuti aturan yang mengikat hubungan raja dan rakyatnya, seperti undang-undang yang mengatur masalah-masalah politik, agama, dan lain-lain. Jadi berdirinya kerajaan itu akan timbul suatu peraturan yang dibuat oleh raja tersebut. Peraturan yang dibuat oleh raja tersebut untuk para rakyatnya. Lanjut, dalam bidang ekonomi ya, wilayah perdagangan semakin luas ya. Kerajaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan politik saja, tetapi juga dalam kegiatan ekonomi ya.
Jadi kerajaan itu bukan hanya mengatur kegiatan politik di kerajaan mereka, tapi mereka juga mengatur kegiatan ekonomi yang ada di wilayah Indonesia. Feodalisme makin cepat. Nah, munculnya kerajaan baru akan memunculkan susunan masyarakat yang baru seperti raja dan bangsawan yang merupakan golongan elit dan golongan masyarakat kelas bawah yang siap diperintah. Ya, itu yang maksudnya feodalisme, ya. Tingkatan sosial dalam masyarakat, ya, feodalisme. Lanjut, bidang sosial. Munculnya sistem kasta, ya, munculnya sistem kasta dalam masyarakat Hindu menjadi fenomena baru bagi masyarakat Indonesia, ya. Tapi dalam masyarakat Indonesia tidak mengenal sistem kasta gitu loh, ya, tidak mengenal sistem kasta. Jadi mereka semuanya sama gitu loh. Mereka semua sama, namun memang ada beberapa tingkatan yang memang nyata dipakai pada masa itu. Yang pertama ada yang namanya kasta Brahmana, Ksatria, dan Waisya, itu memang dipakai pada masa itu, ya. Lanjut. Di bidang seni dan budaya, di sini terjadinya akulturasi kebudayaan, ya, terjadinya akulturasi kebudayaan di bidang seni budaya, ya. Jadi di bidang seni sastra mereka ada akulturasi atau pencampuran kebudayaan antara kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Hindu-Buddha, dan di bidang bangunan juga sama seperti itu, terjadi akulturasi kebudayaan. Lanjut. Oke, di sini kita sudah di akhir materi, dan akhir materi ini menjelaskan bahwasanya kita bakal uji kompetensi di materi ini, ya. Ada 5 soal. 5 soal, 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan kerjakan di kertas lembar, difoto dan kirimkan ke tempat mengumpulkan tugas yang sudah ditentukan oleh tutor kalian yang ganteng ini, ya. Terima kasih, sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.